Halo Smart Viewers Askara Talk dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Askara Talk. Saya Afifan Ramadhani yang akan menemani kalian ngobrol santai tapi penuh inspirasi di episode kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa sih tugas dari seorang duta farmasi? Apakah cuma sekedar wajah cantik atau tampan yang menjadi ikon kampus? Atau mungkin ada peran yang lebih dari itu? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, bukan cuma cerdas tetapi juga super inspiratif langsung dari dunia farmasi. Yes, sudah hadir bersama kita dua sosok inspiratif Duta Farmasi Universitas Halu Oleo 2025 yang siap bongkar abis semua rahasia dan cerita di balik peran mereka. Nah, halo Duta-Duta Farmasi yang hebat, apa kabar hari ini? Kelihatan fresh dan bersemangat banget nih. Boleh dong kenalan dulu sama para pendengar setia dari Askara Talks. Baik, terima kasih. Halo Askara Talks, perkenalkan saya Tri Cahyo, saya merupakan Duta Farmasi Putra tahun 2025. Halo Askara Tals, perkenalkan saya Stefani, saya Duta Farmasi Putri 2025. Wah, sangat luar biasa ya bisa hadir di Askara Talks pada pagi hari ini. Nah, oke nih buat teman-teman, mungkin nih masih banyak yang belum tahu apa sih dari pengertian dari seorang duta farmasi itu, mungkin bisa Kak Cahyo jelaskan lebih dulu. Baik, kalau untuk Cahyo sendiri, kalau peran Duta Farmasi sendiri, dia bukan hanya menjadi role model bagi teman-teman dan juga bukan hanya menjadi cerminan fakultas, tetapi Duta Farmasi kita hadir di sini sebagai agen perubahan, yang dimana kita bekerja secara representasi yang ideal, yang bisa diharapkan banyak orang dan bisa dibanggakan semua orang. Wah, jawaban yang sangat luar biasa nih dari Kak Cahyo. Mungkin boleh nih saya juga minta pendapat dari Kak Stefani. Menurut Kak Stefani, apa sih itu duta farmasi? Nah, kalau untuk menurut saya, Kak, Duta Farmasi itu menjadi penghubung antara sivitas akademik, dunia farmasi, serta masyarakat. Jadi, Duta Farmasi ini bukan hanya ajang prestasi, tapi juga di mana kita mengemban peran sosial dan juga peran edukatif kepada masyarakat. Wah, jawaban yang sangat luar biasa nih dari sosok duta-duta farmasi yang sangat hebat. Nah, kan kita sudah tahu nih tadi apa sih itu duta farmasi. Nah, mungkin nih teman-teman penasaran juga nih apa sih tugas utama dan peran utama sih yang diemban dari seorang duta farmasi. Pasti kegiatannya sangat banyak ya. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Stefani. Oke, dari tugas-tugasnya tuh banyak sekali, terutama kita harus siap sebagai agen perubahan, menjadi role model di lingkungan kampus, sekaligus kita ikut dalam mendukung kegiatan-kegiatan fakultas. Wow, berat juga ya. Mungkin dari Kak Cahyo bagaimana nih pendapatnya? Tadi betul sekali apa yang dikatakan Fani. Nah, kalau untuk dari saya, mungkin Duta Farmasi sendiri sudah memiliki beberapa program kerja nih. Untuk beberapa hari ke depan, kami akan mengikuti volunteer yang dimana kami bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi yang diadakan oleh Pengabdian Masyarakat. Yang dimana kami akan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi. Salah satunya dalam bidang sosial, pendidikan, dan juga kesehatan nih. Wah, sangat luar biasa ya tugasnya. Berat tapi sepertinya asik nih. Karena mungkin kakak-kakak sekalian mungkin suka untuk ketemu masyarakat, suka untuk saling menginspirasi. Nah, dari sekian banyak pilihan nih, apa sih yang bikin kalian tertarik dan apa sih motivasi utama kalian sehingga teman-teman duta nih memilih untuk mengikuti pemilihan duta farmasi? Mungkin bisa saya langsungkan ke Cak Cahyo untuk menjelaskan. Mungkin kalau dari saya dari SMA senang sekali mengikuti acara lomba seperti ini. Apalagi ini kan menambah pengalaman khususnya dalam bidang komunikasi. Yang sebelumnya saya telah mengikuti beberapa pengalaman perlombaan, salah satunya dari SMA saya mengikuti duta wisata, duta anak, dan juga duta siswa. Nah, di perkuliahan ini saya ingin sekali mengembangkan atau menambah pengalaman saya, terkhususnya dalam bidang non-akademik, dan saya memilih duta farmasi. Wah, sangat luar biasa ya, ternyata banyak juga nih pengalamannya. Kalau dari Kak Stefani bagaimana nih? Kalau dari saya sendiri, Kak, saya ingin mencari pengalaman baru selama kuliah ini. Setidaknya sekali dalam 4 tahun saya berkuliah, saya bisa memberikan kontribusi dalam fakultas ini. Wah, keren-keren ya motivasinya yang bisa diberikan. Nah, lanjut nih. Dalam proses pemilihan duta farmasi, kan ini kan perjalanannya lumayan panjang, berat, pasti nih banyak keraguan, bimbang juga mungkin dalam prosesnya, saya mau daftar nih atau tidak. Nah, boleh mungkin diceritakan sedikit atau secara singkat nih, rangkaian seleksinya seperti apa sih? Dan mungkin dari pengalaman yang kalian lewati itu, tahapan apa sih yang paling berkesan di ingatan kalian yang bikin memori kalian itu selalu ingat untuk pernah nih saya jadi ikut duta farmasi. Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Stefani?
Oke, kalau dari saya Kak, untuk tes-tesnya tuh banyak, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, wawancara, terus ada juga uji bakat. Nah, untuk yang paling berkesan bagi saya itu adalah wawancara, karena di situ kita tidak hanya ditanya tentang pengetahuan, tapi juga kepribadian serta cara kita berpikir. Wow, keren. Lumayan ya. Jadi yang paling berkesan nih pas wawancara, selain menegangkan, asik juga. Mungkin bisa saling sharing. Wow, luar biasa. Selanjutnya mungkin dari Kak Cahyo bagaimana nih pendapatnya? Betul sekali yang dikatakan Stefani, yang dimana sebelumnya kami mendaftar, terus ada sesi interview, sesi foto bersama, dan juga sesi tanya jawab oleh juri. Nah, kalau untuk paling berkesan saya selama pemilihan duta farmasi, mungkin saya pada saat sesi catwalk. Oh Ya, ya. yang dimana saya merupakan seseorang yang kaku yang bukan basicnya seorang model. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat tidak bisa saya lupakan gitu. Selain susah, tapi kan ada nih pelajaran yang bisa diambil. Iya. Dan sebagai seorang duta farmasi kan memang harus diajar bagaimana cara berjalan yang baik, cara bisa menjadi role model untuk fakultas farmasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih proses tahapan-tahapan dari seleksi tersebut. Nah, nih ada lagi nih pertanyaan, tantangan dan kesulitan apa sih yang mungkin paling-paling membekas yang bikin kayak dalam hati, aduh kayaknya saya mau nyerah aja deh, kayaknya saya nggak bisa lanjut deh. Jadi itu kira-kira momen apa sih itu yang bisa paling membekas saat proses pemilihan duta farmasi? Mungkin dari Kak Cahaya, saya Kalau persilahkan. untuk saya sendiri, momennya itu pada saat memanajemenkan waktu dan juga kepercayaan diri, yang dimana sebagai seorang mahasiswa farmasi kan jadwal padat sekali nih, padat sekali di bidang akademik. Nah, saya mengikuti kegiatan ini sangat butuh pertimbangan karena dalam memanajemenkan waktu itu tidak mudah. Terus pada saat saya mendaftar di sini, saya melihat teman-teman saya yang memiliki banyak pengalaman, yang memiliki banyak bakat. Saya merubah stigma saya untuk tidak melihat orang lain, tidak melihat kelebihan orang lain, tetapi saya percaya untuk kelebihan saya sendiri. Oh, keren sekali. Jadi kuncinya harus percaya diri. Iya. Nah, kalau untuk Kak Stefani bagaimana nih? Mungkin momen yang paling berkesan yang bikin hampir nyerah nih dalam proses pemilihan duta farmasi. Oke, kalau untuk saya sendiri Kak, sama seperti Kak Cahyo, pertama itu dari manajemen waktu saya. Karena pada saat buka pendaftaran, lagi hektik-hektiknya dengan kegiatan praktikum. Nah, pada saat itu saya hampir nggak mau untuk ikut seleksi ini. Nah, pada akhirnya atas dorongan dari teman-teman, akhirnya saya ikut juga. Nah, setelah itu, setelah masuk, saya mengenal dengan peserta-peserta lain yang ternyata tidak kalah hebat juga, memiliki background yang luar biasa. Tapi sekali lagi dari dorongan teman-teman saya yang mendukung saya untuk maju, disitulah saya memiliki kepercayaan diri. Wow, kalau dari Kak Stefani ini sepertinya support system nih sangat penting banget untuk menjadikan kita lebih percaya diri. Nah, kan tadi ini kita sudah bahas nih dukanya dalam proses pemilihan duta farmasi. Nah, sekarang nih kita bahas tentang sukanya. Mungkin nih ada tahapan yang paling kalian nikmati dan bikin kayak deg-degan setengah mati nih saat prosesnya. Tapi karena kalian suka, jadi kalian itu lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah sehingga dalam prosesnya kalian itu bisa menjadi lebih baik. Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Stefani? Oke, kalau dari saya Kak, untuk sukanya mungkin karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru, mengenal lebih banyak mahasiswa farmasi yang lain. Nah, kalau untuk dukanya, mungkin pas lagi hektik-hektiknya untuk buat program kerja, berpikir, oh ini nantinya saya mau kemana? Nah, itu dia Kak. Jadi, dari ini bisa mengembangkan saya untuk lebih baik lagi. Wah, keren ya. Selanjutnya mungkin dari Kak Cahyo pendapatnya. Kalau dari saya yang momen deg-degan ini, pada saat pemilihan duta farmasi itu pada saat sesi tanya jawab oleh juri. Nah, itu sangat blank pada saat di situ karena jurinya sangat profesional di bidangnya. Jadi saya dilatih di situ berbicara di depan publik, berbicara banyak orang yang melihat. Di situ. Wow, keren banget nih. Masing-masing dari Duta Putra dan Duta Putri memiliki duka dan suka masing-masing, tetapi wow, sangat hebat nih, sangat bisa dihadapi dengan penuh tanggung jawab, percaya diri. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah. Mungkin nih banyak yang tertarik untuk menjadi duta farmasi tahun depan ataupun mungkin di masa yang akan datang. Nah, boleh dong bocorin sedikit nih tentang syarat-syarat atau kriteria apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang duta farmasi. Mungkin dari Kak Cahyo? Baik, untuk teman-teman dan adik-adik semua,
kalau ingin masuk ke Duta Farmasi 2026, ayo ikut bergabung karena ini merupakan ajang yang dapat menambah pengalaman kita khususnya dalam bidang komunikasi. Karena di bidang akademik belum tentu kita bisa cepat diterima kerja karena pada saat kita diterima kerja kita akan dilatih bagaimana cara skill komunikasi kita. Terus teman-teman jangan takut gagal, jangan takut tidak bisa apa-apa karena saya dulu tidak bisa apa-apa tapi saya mencoba dulu sebelum mengikuti ini. Wow, sangat luar biasa nih inspiratif. Selanjutnya mungkin dari Kak Stefani. Oke, kalau dari saya akan spill rahasia untuk menjadi duta farmasi. Jadi yang pertama itu ada komunikasi, yang dimana sebagai duta farmasi kita harus terjun ke masyarakat. Jadi komunikasi itu sangat penting, terutama public speaking dan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian berpakaian menarik, karena kita terjun ke masyarakat yang dimana pakaian itu atau penampilan kita adalah first impression, dimana kita bisa membangun citra kita sebagai perwakilan dari farmasi. Nah, kemudian beretika. Etika ini yang paling penting karena pengetahuan yang sangat tinggi akan tidak berguna jika tidak ada etika. Itu saja dari saya. Wow, sangat keren nih inspirasinya untuk teman-teman dan adik-adik mungkin yang nantinya mau menjadi duta farmasi seperti kakak-kakak di depan. Nah, ini nih terakhir sebagai penutup obrolan kita yang sangat seru pada hari ini. Nah, mungkin dari kakak-kakak duta nih, ada enggak pesan-pesan inspiratif buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia farmasi atau mungkin punya cita-cita menjadi duta farmasi seperti kalian? Mungkin dari Kak Stefani dulu. Oke, baik. Kalau dari saya, untuk teman-teman yang ingin menjadi duta farmasi, kalian harus berani untuk mencoba hal baru, berani tampil di depan publik, dan berani keluar dari zona nyaman. Dari Kak Cahyo mungkin? Untuk teman-teman dan adik-adik semua, jangan lupa daftar Duta Farmasi 2026 ini karena ini merupakan kesempatan yang emas yang dimana dapat melatih soft skill kita di bidang kefarmasian. Wow, sangat luar biasa ya inspirasinya. Semoga nanti nih lebih banyak lagi yang ikut mendaftar sebagai duta farmasi dan mungkin bisa menjadi seperti kalian di depan ini. Nah, udah terasa ya obrolan kita hari ini tuh sangat seru banget dan penuh inspirasi dari para duta farmasi. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal dan inspirasi buat kita semua, khususnya teman-teman yang lagi merintis dan bermimpi di dunia farmasi. Nah, terima kasih banyak Tri Cahyo dan Stefani yang sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi cerita inspiratif di Askara Talks pada siang hari ini. Semoga sukses selalu dan menjalankan peran sebagai seorang duta farmasi. Nah, itu dia Smart Viewers, obrolan kita bareng Duta Farmasi 2025. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube BEM Fakultas Farmasi Universitas Hal Oleo, biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Nah, saya Afifah Nur Ramadhani, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.